Dia berkata, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Saudara-saudari, saya mau mengucapkan lebih dahulu selamat merayakan hari ulang tahun paroki yang ke-23. Kita saling memberikan salam satu kepada yang lain. Di sisi kanan kirimu. Iya, luar biasa. Kita 23 tahun berada bersama. Kita boleh tepuk tangan. Iya, 23 tahun kita berjuang, berusaha untuk hidup menurut Injil Kristus. Seperti dikatakan oleh Santo Paulus, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Saya kemarin melihat pameran foto di sisi kiri saya di sana. Di dalam layar hitam di sana ada foto-foto dari Anda sekalian. Menarik. Tapi pagi hari ini lebih menarik lagi bagi saya, lebih mempesona melihat wajah-wajah Anda sekalian ini. Kalian potret-potret manusia real yang kalau lihat di sana hanya potret foto-foto yang mati. Walaupun dia menceritakan tentang suatu kehidupan, tapi yang lebih menarik sekarang ialah melihat Anda sekalian ini. Membuat hati saya berbunga-bunga. Boleh dong? Ya, saya kira baru kali ini saya lihat Anda berpakaian dengan cara adat masing-masing ini. Ini tanda kekatolikan kita. Katolik itu berarti umum, terbuka, dan menerima siapa saja yang mau menjadi anggota gereja Katolik. Dan membawakan budayanya masing-masing. Budaya kita itu bukan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan untuk dipraktekkan. Tapi budaya itu adalah sesuatu yang indah, yang harus kita bagikan, yang harus kita sharekan. Ada doktor budaya kita ini, Romo Alphonse. Mungkin dia studi budaya karena dia pernah jadi pastor dengan kalian di sini. Dan dia mendalami khususnya budaya di mana? Di Kuningan sana. Mudah-mudahan ada yang pakai pakaian adat dari budaya Kuningan sana. Tapi saya mau mengatakan bahwa inilah cita rasa gereja Katolik. Cita rasa gereja yang Anda sendiri mau masuk di dalamnya. Dan saya sendiri juga dengan senang hati saya mau menjadi anggota gereja ini. Bukan karena saya mendapat banyak hal dari situ, tetapi saya mau memberikan sesuatu yang istimewa dari hidup saya, dari Anda sekalian, untuk kemajuan dari gereja yang kita cintai bersama, gereja Katolik, yang kita akui dalam iman kepercayaan kita. Bahwa saya percaya kepada Yesus Kristus, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Saya juga percaya antara lain akan gereja Katolik yang kudus, Katolik, apostolik, dan satu. Jadi hari ini kita perlihatkan ciri dasar, sifat dasar, cara hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, mengikuti bimbingannya, mengikuti sabda Tuhan. Dan sabda Tuhan itu disampaikan kepada kita agar kita hidup menurut teladan yang
dihidupkan oleh Yesus sendiri. Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mendengarkan bacaan hari ini, bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yesaya. Dan kita berada dalam bulan September, bulan kitab suci. Kitab suci, Alkitab itu kita hormati, kita muliakan karena kita meyakini bahwa disitulah Allah kita berfirman kepada kita. Allah kita menuntun hidup kita agar kita menjadi manusia yang baik. Dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya dikatakan kepada kita, saudara-saudara umat paroki Parun. Ya toh? Bukan hanya surat untuk jemaat di orang-orang Yahudi, tapi kepada kita sekalian. Makanya dibacakan hari ini. Apa isinya? Dia katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Mencari Tuhan. Itu tugas kita. Apapun tantangan hidup ini, kita mesti selalu berada dan mencari Dia. Tuhan selalu datang mendengarkan kita. Dalam Mazmur tanggapan tadi, beberapa kali kita mengatakan Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Berarti Tuhan itu tidak mati, Dia hidup. Dan Dia menuntun kita. Saudara-saudari, memang persekutuan kita ini adalah persekutuan orang dari mana-mana dengan budaya bersama. Tapi satu hal yang mempersatukan kita ialah bahwa kita mencari Tuhan. Kita bersama-sama menjadi orang yang berjalan bersama menuju Tuhan dan mendengarkan Tuhan membimbing kami ke arah mana. Dia katakan, carilah Dia selama Dia mau ditemui. Berserulah kepadanya. Dan tadi dikatakan, baiklah orang fasik, artinya orang jahat, meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihaninya. Mudah-mudahan di antara kita tidak ada orang jahat ya. Amin. Kadang-kadang kita tergoda untuk menjadi orang jahat. Digoda. Tapi kalau kita tidak mengikuti godaan itu, kita tetap menjadi orang baik. Amin. Yang penting ialah kita mendengarkan bimbingan Tuhan, bukan mengikuti hawa nafsu kita, bukan mengikuti kekurangan-kekurangan kita, kecenderungan jahat yang ada pada diri kita untuk mencelakakan orang lain. Itu ada kecenderungan-kecenderungan kita. Bahkan kadang-kadang ada rasa dendam dalam hati kita terhadap sesama kita. Hei saudara-saudari, bertobatlah, kembalilah kepada Tuhan. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk bersikap seperti itu. Walaupun saudara-saudari, pengalaman kita di sini, kita dianiaya ya. Kadang-kadang juga kita berjuang untuk melakukan kebaikan, tapi tidak diterima baik oleh orang lain. Tapi Tuhan tetap menuntun kita. Mari kita mencari jalan yang baik, jalan yang benar. Kita berjuang pastilah. Dan saya tahu dalam hati Anda sekalian, pasti kita punya cita-cita bersama yang satu dan sama. Kita berjuang, berusaha untuk mendirikan gedung gereja kita di sini. Itu suatu intensi yang baik. Dan jangan pernah tidak berdoa untuk mohon kepada Tuhan. Tuntunlah kami Tuhan, agar perjuangan kami yang baik ini Kau bukakan jalan. Kau berikan orang-orang yang baik yang membuka hati kami, supaya kami bisa mempunyai gedung gereja yang bukan seperti ini sekarang, tapi kita terima inilah saat sekarang ini. Amin. Maka kita berjuang bersatu dengan kehendak Tuhan.
Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk memuliakan Dia. Tetapi Tuhan juga mengatakan bahwa kalau kita mau memuliakan Dia, berbuatlah baik kepada siapa saja, bahkan kepada orang yang memusuhimu. Buatlah baik. Anda terima atau tidak ini? Terima toh? Ya, kalau menurut rancangan kita sih, orang jahat ya kita hantam jahat juga. Tetapi kita pengikut Kristus ini bukan mau hidup menurut kehendak kita, tetapi kita mau hidup menurut bimbingan Tuhan, Roh Tuhan. Dan Roh Tuhan menghantar kita untuk berjuang mencapai tujuan yang baik dan benar, tapi dengan cara yang baik dan benar pula, dengan jalan cinta kasih. Dan yakinlah saudara-saudari, kalau kita setia pada jalan cinta kasih, Tuhan akan membukakan jalannya. Dia akan memberikan orang-orang yang baik hati juga berjalan bersama kita mencapai cita-cita kita. Amin. Itulah harapan seorang yang beriman sungguh-sungguh. Keutamaan orang yang percaya kepada Kristus, dikatakan itu ada 3 keutamaan teologis. Keutamaan yang muncul dari iman kita kepada Allah, ialah keutamaan beriman, percaya sungguh-sungguh. Keutamaan untuk berharap, mempunyai harapan. Apapun tantangan kehidupan ini, kita harus tetap punya harapan. Dan pada waktunya apa yang kita cita-citakan itu akan tercapai. Dan keutamaan cinta kasih. Jadi iman, harapan, dan kasih. Itulah yang mewarnai kehidupan kita. Keutamaan yang muncul dalam hidup kita karena kita percaya kepada Allah. Kita adalah manusia-manusia yang percaya sungguh-sungguh. Dan terima kasih untuk Anda sekalian hari ini. Anda terbukti orang-orang yang beriman, yang tidak diam saja, tapi mewartakan itu. Apa buktinya? Buktinya, kalau menurut saya ya, saya lihat ada yang sudah tua, tapi masih setia pada gereja kita. Ya karena percaya. Kemudian ada juga orang-orang muda. Ada kelompok kor kita ini, anak-anak dari SMA Marjuwana ya. Ya. Orang muda, juga di antara kalian ada orang muda. Ada orang muda, generasi muda dari gereja Katolik di sini. Itu tanda apa? Tanda bahwa kita menyebarkan iman kita itu kepada orang-orang muda dan mereka percaya. Ada juga anak-anak. Anak-anak Anda bawa ke gereja. Jangan dibiarkan anak berjalan sendirian kemana saja. Bawalah mereka ke gereja kita, bersama kita. Berkatilah mereka, didiklah mereka. Ini juga tanda bahwa kita sungguh-sungguh percaya bahwa kepada Allah itulah, dan dalam hidup bersama Allah ada sesuatu yang baik untuk kita, sesuatu yang indah yang harus kita transferkan, yang harus kita bagikan, sharekan kepada anak-anak kita, pun anak-anak yang masih kecil ataupun bayi. Hantarlah mereka. Ini tanda bahwa kita mengimani bahwa pada Allah itu ada keselamatan, bahwa pada Allah itu ada yang baik, ada kesejahteraan. Maka saya menyampaikan kebaikan ini kepada anak-anak saya atau cucu-cucu saya. Ini loh, ada kebaikan di sini. Maka saya bagikan. Mari bergabung. Jadi sepi rasanya kalau hanya yang tua-tua saja di gereja ini. Berarti juga tidak jalan pewartaan. Tapi kita meyakini itu semua. Dan inilah buktinya hari ini. Dan saya berharap semoga pembuktian ini terus-menerus kita wujudkan dengan sikap dasar kita dalam hidup sehari-hari. Hal yang kedua yang amat ditegaskan juga dalam bacaan Injil hari ini ialah pertama-tama
sikap Tuhan sendiri yang menerima semua orang. Digambarkan dalam perumpamaan hari ini seorang yang punya kebun anggur, dan itu digambarkan sebagai Allah. Dan dia mencari pekerja-pekerja, siapa saja. Ada yang ketemu jam 8, ada yang ketemu jam 5 sore, ada yang agak malam juga diajak untuk bekerja di ladang Tuhan, di kebun anggurnya. Ini mengungkapkan kepada kita bahwa Allah itu mengundang kita semua. Dia tidak pandang suku. Maka gereja kita juga namanya gereja Katolik. Artinya gereja yang terbuka untuk semua. Dan kita kemudian dibimbing, dituntun dalam satu kesatuan, dalam bimbingan dari paus kita di Roma, kemudian Bapak Uskup di Keuskupan Bogor ini, lalu para romo di paroki-paroki ini menjadi gembala kita yang menerima siapa saja, orang dari manapun, tidak lihat apakah kamu orang Jawa kah, atau orang Sumatera kah, atau orang Papua, tidak soal bagi Tuhan. Yang penting ialah bahwa kita sepakat, kita mau percaya kepada Kristus, dan saya menyerahkan diri kepada persekutuan gereja Katolik ini. Maka kita semua dibaptis, diterima oleh Tuhan. Gambarannya seperti itu tadi. Tuhan menerima semua orang. Hanya kadang-kadang hal kedua yang kita diingatkan dalam bacaan ini ialah bahwa seringkali kita iri hati satu kepada yang lain. Tuhan mengingatkan kita. Dia katakan, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Tuhan itu murah hati kepada siapapun. Hanya kita manusia seringkali punya rasa iri hati. Bahkan iri hati kepada Tuhan yang melakukan kebaikan kepada semua orang. Siapakah Anda yang mau memperbaiki Tuhan? Kita manusia. Jadi kita diingatkan akan hal ini. Kalau dia punya budaya seperti itu, oke, baiklah, kita dukung itu. Kalau dia punya talenta seperti itu, terima kasih bahwa dalam gereja kita ada orang-orang yang amat bertalenta yang saya tidak punya. Tidak apa-apa, kita bersyukur. Jangan kita mulai menjelekkan orang yang bertalenta itu, atau orang yang punya kemampuan atau punya bakat yang luar biasa, kita malah tidak mendukungnya, dan paling jelek lagi kemudian memfitnahnya, menceritakan kekurangan-kekurangannya. Itu berarti kita melakukan apa yang disebut di sini roh iri hati. Tidak, kita diminta untuk bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Dan kita mesti bersyukur atas anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita masing-masing, kepada pribadi kita masing-masing. Kalau saya tidak pandai bermain musik, tidak apa-apa. Saya tidak perlu iri hati kepada yang bisa bermain musik dengan baik, atau yang bermain bola, asal jangan main judi. Kayak tahu? Apalagi sekarang ini kan ada judi online. Mudah-mudahan di antara kalian ini tidak ada ya. Kalau ada, bertobatlah. Karena ini tawaran dunia sekarang ini. Ada juga yang terjerat oleh pinjam online, pinjol. Ini dia, mungkin dalam hal ini gereja kita, paroki kita berusaha bagaimana mengatasi persoalan-persoalan ekonomi yang real, yang juga kita alami. Barangkali dalam persatuan kita berjuang bersama-sama. Tapi kita juga bekerja sungguh-sungguh untuk menghidupi keluarga kita. Kita diajak untuk memajukan UMKM kita. Pemerintah juga demikian. Apa kita menanggapi ini? Atau kita menjadi pengemis?
Atau yang orang yang suka meminjam tapi tidak bekerja, berhutang sana kemari. Nah, ini catatan untuk kita sekalian. Barangkali dalam usia ke-23 tahun ini, paroki ini juga bertumbuh berkembang dalam hal saling menolong satu sama lain. Kalau orang yang sedang mengalami kesulitan, apakah kita sebagai jemaat persekutuan itu membantunya dengan cara yang bisa menolong? Tentu saja kita tidak bisa bergantung terus-menerus kepada pertolongan orang lain. Kita harus berjuang sendiri. Nah, dalam hal ini tadi diingatkan kepada kita untuk sungguh-sungguh bekerja di ladang Tuhan. Dan kita menerima upahnya sesuai dengan perjanjian dengan Tuhan sendiri dalam perumpamaan tadi. Nah, saudara dan saudari, saya sungguh bersyukur kepada Tuhan atas perjalanan umat di paroki ini. Juga dengan bimbingan para romo yang diutus ke tempat ini. Dan saya yakin perjalanan bersama kita selama ini itu terjadi dan berjalan dengan baik karena kita terus-menerus juga menjalankan yang kita sebut berdoa mohon tuntunan Tuhan. Pun saat-saat getir, saat-saat kritis kehadiran kita di sini dahulu, ya saya kira apa yang kita buat tidak lain tidak bukan ialah kita duduk bersama, hening, mohon bimbingan Tuhan, berdoa, dan itulah yang kita lakukan. Merayakan Ekaristi, syukurlah bahwa kita merayakannya dengan bebas, dengan sukacita. Mari kita merayakan Ekaristi kita di tempat ini dengan sukacita. Saya sebagai uskup di Keuskupan Bogor ini mempunyai moto Magnificat Anima Mea Domino. Sesungguhnya maksud saya di sana ialah bahwa saya mengajak Anda sekalian untuk pertama-tama itu mengikuti teladan Bunda Maria. Bunda Maria tidak pernah meninggalkan kita. Maka berdoalah selalu bersama Bunda Maria, mohon pertolongan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari Bunda Maria kita belajar kerendahan hati. Kerendahan hati untuk menerima tuntunan Tuhan. Dia tidak mengerti, tapi dia hidup berdasarkan kepercayaannya kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan akan memberikan jalan yang baik bagi kita. Dan yang ketiga, yang saya juga minta perhatian dari kita, karena Bunda Maria juga mengalami itu, ialah setelah dia diterima baik, bahkan dipercaya oleh Tuhan, dia bergembira karena itu. Dia bersuka cita. Nah, saya mengajak kita sekalian untuk menjadi umat Katolik yang bersuka cita, yang bergembira. Jangan wajah murung-murung terus di gereja. Mari kita mengisi hidup kita ini dengan sukacita, dengan kegembiraan. Dan Paus Fransiskus mengajak kita juga dalam semangat ini, semangat kegembiraan, semangat sukacita, karena kita berjalan bersama Tuhan. Bukan hanya berjalan bersama dengan manusia yang kadang-kadang bisa mengkhianati kita, tapi berjalan bersama Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu datang menolong kita tatkala kita berada dalam kesulitan, kesusahan hidup. Maka disitulah sumber kehidupan kita. Maka sejak dia memimpin gereja Katolik seluruh dunia, dia mulai dengan surat pastoralnya, artinya surat pengembalaan dia, dengan surat yang disebut Evangelii Gaudium, sukacita Injil. Dia mau mengajak kita, mari umatku Katolik, kita menjadi orang yang bersukacita, bergembira. Kepada keluarga-keluarga, dia tuliskan juga ensiklik Amoris Laetitia, The Joy of Love, sukacita cinta. Jadi dalam keluarga-keluarga itu, ya kalau lihat muka suamimu lagi murung, bilang, ingat, lapor Amoris Laetitia. Atau istrimu lagi cemberut karena tidak diberi uang untuk beli makanan, ingat, Amoris Laetitia. Jadi sukacita cinta, bahwa
memang ada tantangan kehidupan yang kita alami, ya kadang-kadang tidak sepi dari kesulitan, tapi Paus kita mengajak kita untuk jangan pernah sepi juga hidup ini dari sukacita, dari kegembiraan Injil. Dan saya di keuskupan ini menerapkannya dengan mengambil moto Bunda Maria itu, Magnificat. Mari kita bernyanyi, memuji Tuhan, bersukacita. Amin. Ya, mudah-mudahan kalau saya datang lagi di sini, saya berjumpa dengan wajah-wajah Anda, potret-potret indah di wajah Anda yang tidak sepi dari senyuman, tidak sepi dari kegembiraan. Tuhan memberkati.